Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Kita baca berbalas-balasan ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang benar. Dalam nama Yesus, Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu arang. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil lagi sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit itu, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam beli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Satu ketika Tuhan bilang begini kepada Nabi Elia, "Pergilah kamu ke Sarfat di Sidon. Di situ ada seorang janda yang akan memberi engkau makan." Kenapa Tuhan itu menyuruh Elia pergi ke Sidon? Sedangkan Sidon ini merupakan daerah penyembah berhala. Tapi kenapa saudara Tuhan suruh Elia pergi ke Sidon? Berjumpa dengan janda Sarfat, dan janda Sarfat itu akan memberikan engkau makan. Secara logika, kenapa Tuhan itu nggak pilih orang kaya? Kok Tuhan pilih si janda Sarfat untuk memberi Elia makan, sedangkan dia saja dalam kekurangan? Elia pergi bertemu dengan janda itu. Dia katakan begini, "Berikanlah aku minum." Saudara, pada waktu itu hujan tidak turun bertahun-tahun. Jadi jangankan makan, air aja sangat sulit. Jadi kemungkinan pada waktu itu janda Sarfat itu memberikan minum mungkin seadanya. Karena memang tidak ada air, saudara. Selama bertahun-tahun tidak ada hujan. Dia kasih Elia minum. Setelah dia kasih minum, Elia bilang begini, "Belikanlah aku roti." Terus janda itu bilang begini kepada Elia, "Nabi, saya ini cuma punya segenggam tepung. Kalau saya kasih sama kamu, nanti saya dan anak saya gimana? Itu cuma cukup saya dan anak saya makan. Habis itu kami akan mati karena tidak ada lagi makanan. Janda sudah susah, tidak ada apa-apa. Tapi kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke janda itu? Dia aja susah, dia aja tidak punya makanan. Mereka aja dalam kekurangan. Tetapi Tuhan suruh dia pergi ke situ. Kenapa saudara? Tuhan ingin membuktikan kuasa Tuhan. Amin.
Tuhan mau kita harus punya iman. Elia katakan begini, Ibu, buatlah roti untuk aku, kemudian sisakan buat kamu dan anakmu. Percaya aja, kalau engkau mengikuti apa yang saya katakan, percaya saja, kamu punya tepung tidak akan pernah habis sampai waktu turun hujan. Akhirnya janda itu taat. Dia mengikuti perkataan Elia, dia buat roti. Kemudian dia kasih makan ini nabi ini. Ya. Setelah itu, nabi itu katakan begini, mulai hari ini, kamu tepung itu tidak akan pernah habis. Alkitab katakan begini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan kurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Dalam kekurangan tapi Tuhan suruh kita menabur. Kita aja kelaparan, kita aja tidak punya makanan, tapi Tuhan tantang iman kita, saudara, ya. Menabur dalam kekurangan. Ketika kita menabur dengan keikhlasan, saya percaya berkat Allah akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Seperti janda Sarfat, cuma punya tepung segenggam. Setelah itu mereka tidak ada apa-apa lagi, pasti mati. Tetapi Tuhan suruh, tabur dulu kamu tepung itu. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, mau ingin berkat yang banyak, harus ada benih. Mana dulu benih yang harus kita tabur. Walaupun benih itu kalau mau pikir cuma sedikit, cuma segenggam yang saya punya, tapi Tuhan bilang tabur aja. Ketika dia menabur, saudara, firman Tuhan yang berkata, tepung dari janda itu tidak pernah habis sampai turun hujan. Ketika dengan hati yang ikhlas kita menabur dengan iman, karena Alkitab katakan, saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita menabur tanpa iman, kita pasti tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita menabur, kita percaya, walaupun kita cuma punya tepung segenggam, tapi dengan hati yang ikhlas kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan akan kerjakan bagi kita. Amin. Matius 10 ayat 11 sampai 14. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat terus. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka terus. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu terus. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkan rumah itu dan kota itu, kebaskan debu dari kakimu. Pergi kamu rumah ke rumah, masuk kota atau desa, singgahlah di salah satu rumah yang layak. Kalau orang itu menerima kamu karena kamu adalah utusanku, berkat itu turun atas keluarga itu. Tapi Alkitab katakan, saudara, kalau kamu masuk ke rumah kemudian mereka tolak, kebaskan kakimu, berarti mereka tidak mau terima berkat Tuhan. Ini Tuhan yang bilang, bukan firman ibu pendeta, tapi firman Tuhan. Memang kalau kita mau berkorban, pengeluaran bukan pemasukan. Kerjakan bukan karena melihat gembala, bukan karena melihat hamba Tuhan, tapi kerjakan karena kita mencintai Tuhan. Ada upah yang besar Tuhan bisa lakukan bagi kita. Amin.
memberi tanpa ada pemaksaan, berkorban tanpa ada pemaksaan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menabur saudara, seberapa yang ada di hatimu, yang Tuhan taruh di hatimu, kita menabur dengan iman. Asal jangan ada persungutan. Kalau kita berat hati, lebih baik jangan berkorban daripada kita ngomel di luar sana. Saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Seperti janda Sarfat, ya. Walaupun cuma punya tepung segenggam, tetapi tepung segenggam dia kelola. Habis dia kelola, dia makan bersama dengan Nabi. Tepung itu habis, minyak juga habis, pasti akan mati. Tetapi Alkitab katakan, saat dia mendengar suara Nabi, saat itu juga tepungnya tidak pernah habis. Karena janji Tuhan bukanlah janji manusia. Kalau manusia sekarang berjanji, besok dia lupa. Tapi kalau janji Tuhan tidak pernah lupa. Sekali dia janji, dia akan tepati bagi saudara dan saya. Yang pasti kita lakukan bukan untuk Ibu Gembala. Kita lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus. Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir aja saudara, Alkitab yang bilang, cuma secangkir aja kita ada upah. Apalagi lebih dari secangkir air putih. Karena apa? Karena dia adalah murid Tuhan, orang utusan Tuhan. Saya tidak paksa-paksa jemaat, ya. Saudara mau tabur atau tidak, terserah hati kalian. Yang pasti, saya cuma katakan jangan pernah kita ngomel di luar sana. Kalau tidak mau memberi, lebih baik jangan daripada kita ngomel di luar. Tapi kalau kita memberi dengan hati ikhlas, saya percaya doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan, sesungguhnya dia tidak kehilangan upah. Upah dari apa? Upah dari secangkir air putih saudara, yang kita berikan kepada murid Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Tahun lalu kalau tidak salah kita undang Pastor Jeffrey atau Pasca, ya. Tiba-tiba satu jemaat bilang begini sama saya, Mama Pendeta, saya rindu berkati Bapak Pendeta ini. Meskipun uang saya cuma segini, tapi saya rindu memberkati dia. Pada waktu saudara dia memberkati, mungkin uangnya itu gak seberapa, mungkin cuma 100-200 Bu, ya. Tapi hati saya menangis. Terima kasih Tuhan, masih ada jemaat yang tergerak membantu pendeta ini. Kalau mau pikir saudara, Pak Pendeta ini dia bukan orang kaya, tapi dia datang di sini kita tidak beli tiket. Tapi dia datang dengan ikhlas karena apa? Pingin menabur benih ilahi. Itulah firman Allah. Amin. Dia banyak memberi makan orang-orang miskin. Dia tidak pernah menuntut sama kita mau kasih dia berapa, tidak. Tapi ketika kita menghargai dia sebagai orang utusan Tuhan, sebagai hamba yang dipilih oleh Tuhan, kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara lihat baik-baik. Kadang kita begini ya, bosan. Pendeta ini selalu khotbah itu. Dengar. Tuhan yang bilang, ajarkan firman ini berulang-ulang. Satu kali diajarkan, tidak dengar. Ulang lagi. 2 kali diajarkan, tidak dengar. Ulang lagi. Kenapa firman diajarkan berulang-ulang? Karena apa? Otak manusia ini terbatas. Kadang kita dengar hari ini, jangankan besok. Pulang dari gereja, so lupa tuh firman yang disampaikan tadi. Betul gak? Lupa. Nggak ada yang tertanam di hati. Nggak ada yang meresap di hati. Lupa saudara. Seperti lagu. Kalau lagu saya ajarkan 1 kali langsung dihafal, tidak? Tidak. Jadi lagu itu harus dinyanyi terus ulang sampai lagu itu kita hafal. Demikian juga firman Allah. Amin. Harus diulang-ulang saudara. Biar saudara bosan, tidak apa-apa. Yang penting ini firman yang tertulis. Tuhan yang bilang, sampaikanlah firman-Ku berulang-ulang. Entah kamu duduk, entah kamu di mobil, entah kamu di tempat kerja, entah kamu lagi di luar atau lagi di mana saja, sampaikan itu berulang-ulang kepada anak istrimu atau kepada siapapun. Supaya apa? Karena hanya firman-lah yang akan membawa kita pada kesuksesan.
Amin. Karena Alkitab yang bilang, dimanapun juga engkau berada, perkatakan firman Allah supaya perjalananmu berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Coba Pak, buka dulu ayatnya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata rahasia sukses, rahasia beruntung, rahasia berhasil, Tuhan bilang, kemanapun engkau pergi dan berada, perkatakan firman Allah. Amin. Entah kamu di jalan, entah kamu di mobil, entah kamu duduk, entah kamu dimanapun, perkatakan firman Allah, supaya engkau berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Amin. Itu rahasia berkat. Jadi saya percaya saudara, kalau kita memahami, mempraktekkan firman Allah lah yang akan memberkati hidup kita. Amin.